Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas tentang peluang suatu kejadian. Oke, jadi pertama-tama kita akan mempelajari tentang apa itu percobaan, ruang sampel, dan juga kejadian. Nah, kalian sebelum ke sana, kita pahami dulu. Kalian pernah lihat uang koin, ya? Misalkan ini adalah uang koin. Nah, uang koin misalkan dilempar itu kita bisa tahu bahwa ada dua sisi. Jadi uang koin itu ada dua sisi. Nah, sisi pertama itu adalah tulisan angka dan sisi kedua itu gambar. Ya. Nah, ketika kita melempar suatu keping uang logam, maka akan ada dua kemungkinan nih. Kemungkinannya adalah ketika kita pegang dari hasil lemparan itu, apakah nanti terlihat angka ataupun gambar, ya kan? Karena kan ada dua sisi, berarti ada dua kemungkinan antara itu, ya. Nah, di sini sisi angka kita simbolkan sebagai A dan sisi gambar kita simbolkan sebagai G. Sisi A sama G itu disebut sebagai titik sampel. Nah, kalau misalkan himpunan sisi uang logam, uang koin gitu ya, berarti nanti himpunannya itu adalah kita tulis S itu adalah sisi kurung A, G, yaitu angka sama gambar. Nah, himpunan sisi uang koin ini kita sebut sebagai ruang sampel. Jadi tadi ini adalah titik sampel, sisi angka dan gambar. Kemudian kalau himpunan sisi uang koin itu kita sebut sebagai ruang sampel. Kemudian selain itu kita juga bisa mengetahui banyak anggota dari ruang sampel itu biasanya dituliskan sebagai N dari S, ya. N itu adalah banyaknya si ruang sampel. Kemudian munculnya satu sisi uang logam itu disebut sebagai kejadian. Sampai situ paham? Atau kita rangkum menjadi seperti ini. Oke, kita coba jelaskan kembali. Jadi kalau percobaan itu artinya adalah suatu tindakan atau kegiatan untuk memperoleh suatu hasil. Kemudian ruang sampel dinotasikan sebagai S besar, itu adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan. Sedangkan untuk kejadian sendiri itu adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Misalkan pada pelemparan sebuah dadu. Yang pertama, misal ditanyakan ruang sampel. Kalian tahu dadu itu kan biasanya untuk main monopoli gitu ya. Nah, dadu itu terdiri dari angka 1 sampai 6, ya kan? Berarti nanti ruang sampel pada satu dadu itu bisa kita tuliskan angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian kalau yang ditanyakan adalah titik sampel, titik sampelnya itu adalah angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Hanya penulisannya aja yang berbeda. Kemudian kejadian, misalkan yang ditanyakan adalah kejadian muncul mata dadu ganjil. Maka kemungkinannya ada angka 1, 3, dan juga 5. Sampai situ paham ya? Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian cara menentukan ruang sampel. Cara menentukan ruang sampel itu yang pertama kita bisa gunakan yang namanya tabel. Misal, kita melempar 2 koin.
2 koin itu kan berarti kemungkinannya bisa angka sama gambar. Karena 2 koin berarti bisa angka sama gambar juga, tapi versi yang mendatar dan vertikal. Ini kan ada 2 nih tabel, ya kan? Nah, berarti ini sama ini itu adalah gini. Untuk mengisi kotak yang pertama berarti kan A kali A, maka AA. Ini berarti AG. AG itu dari ini sama ini diisi di sini. Kemudian ini sama ini diisi di sini, AG. Terus di sini ada GG. Nah, jadi nanti ruang sampelnya itu bisa kita tuliskan AA, AG, AG atau GA gitu ya. Tergantung. Misalkan ini kan G-nya dulu, GA, ini AG ya. Oke. Berarti GA, GG atau AG semua nggak apa-apa. Maksudnya ini AG juga nggak apa-apa. Tapi setidaknya kalian paham bahwa begini cara menentukan si ruang sampel. Nah, selain cara di atas, itu bisa juga menggunakan pohon faktor. Nah, kalau pohon faktor, misalkan gini. Misalkan kita punya koin pertama, itu kan berarti bisa angka sama bisa gambar, ya kan? Nah, kalau koin pertamanya adalah angka, maka untuk koin kedua dia masih tetap punya 2 kemungkinan, bisa angka, bisa gambar. Begitu juga kalau misalkan koin pertamanya adalah gambar, koin kedua bisa angka sama gambar, sehingga nanti hasilnya adalah AA, AG, GA, dan GG. Maka ruang sampelnya nanti sama seperti ini. Selanjutnya, kalau nanti ditanyakan frekuensi relatif suatu kejadian, itu kita bisa menuliskan rumusnya banyak muncul kejadian A dibagi banyak percobaan yang dilakukan. Nah, itu adalah untuk mencari frekuensi relatif dari suatu kejadian. Nah, kita akan memahami tentang peluang suatu kejadian. Jadi, jika A adalah suatu kejadian dan S adalah ruang sampel, maka peluang kejadian A bisa dituliskan seperti ini, sama dengan NA per NS. Oke, kita bisa menggunakan rumus ini, di mana NA itu adalah banyak anggota A, kemudian NS itu adalah banyak anggota dari S, dan PA adalah peluang kejadian A. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah yang pertama, kisaran nilai peluang itu antara 0 hingga 1. Lalu, jika A itu bisa dibilang himpunan kosong, maka peluang A atau PA langsung aja ya, maka peluang dari A itu adalah 0. Artinya apa? Artinya kejadian A mustahil terjadi. Kemudian kesimpulan ketiga, jika nilai A sama dengan S, maka peluang kejadian A itu akan sama dengan 1, yang artinya kejadian A
pasti terjadi. Selanjutnya, peluang komplement suatu kejadian. Nah, kita definisikan dulu komplement itu apa. Jadi, komplement suatu kejadian A bisa diartikan sebagai kejadian dari tidak terjadinya kejadian A, atau kejadian A tidak terjadi. Nah, untuk komplement A ditulis sebagai PA aksen, ya. Komplement A atau gini, itu kan peluangnya ya. Kalau komplementnya sendiri itu bisa ditulis, misalkan komplement A ditulis sebagai A aksen atau A pangkat C. Nah, sedangkan untuk peluang kejadian bukan A itu bisa ditulis PA aksen. Jadi nanti PA aksen memiliki rumus 1 dikurangi peluang kejadian A, atau PA ditambah dengan P aksen sama dengan 1. Nah, ini adalah rumus yang akan kita gunakan. Selanjutnya kita akan belajar tentang frekuensi harapan. Secara pengertian, frekuensi harapan itu adalah hasil kali peluang suatu kejadian dengan frekuensi atau banyaknya percobaan. Jadi nanti simbolnya adalah FH. Frekuensi harapan A itu sama dengan peluang dari A dikali N, ya, atau FHA sama dengan NA per NS kali N. Itu penjabaran dari rumus peluangnya kan. Nah, seperti ini. Di mana FHA itu adalah frekuensi harapan kejadian A dan N di sini itu adalah banyak percobaan. Oke, sementara itu untuk materi peluang pertama ya. Kita lanjut ke latihan soal.